Bab 1201 Xiaohu Jianting. Saudara junior Chu Feng, nama orang ini adalah Zhao Xiang. Dia baru saja bergabung dengan divisi Asura kami kemarin. Kultivasinya sangat tinggi dan bakatnya juga agak bagus. Dalam pembentukan semangat yang kamu tetapkan untuk mengevaluasi calon anggota, dia berhasil mendapatkan kinerja yang sangat baik di kedua anggota tersebut. Karena fakta bahwa kultivasinya sangat tinggi, aku telah mengobrol dengannya secara pribadi. Dari situ, aku jadi tahu bahwa dia pernah menciptakan organisasi kekuatan cabang. Namun, tampaknya ia telah menyinggung seseorang dan organisasi kekuatan cabangnya akhirnya dipaksa untuk bubar. Adapun alasan mengapa dia memutuskan untuk bergabung dengan divisi Asura kita, bukan karena dia ingin mengandalkan divisi Asura kita. Menurutnya, itu karena dia mengagumi kamu dan dengan demikian memutuskan untuk bergabung murni sehingga dia bisa mengikuti kamu, Wang Wei menjelaskan. Zhao Xiang ini memang terlihat seperti pria jantan. Karakternya yang berani bertanggung jawab atas tindakannya adalah sesuatu yang aku sukai. Justru orang seperti inilah yang dibutuhkan divisi Asura kami. Saat Chu Feng memandang Zhao Xiang, yang telah bergabung dengan divisi Asuranya tetapi masih memutuskan untuk melangkah maju untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tanpa mengandalkan divisi Asuranya. Ia mengangguk dengan senyum di wajahnya. Bajingan tersembunyi yang tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Kami meminta kamu untuk bergabung dengan divisi Bingki kami. Namun kamu menolak, dan bahkan melukai orang-orang kami. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan menempatkan aku, Liu Bingki, di mata kamu. Ketika dia melihat Zhao Xiang, kemarahan di mata Liu Bingki melonjak lebih panas. Dia mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang. Tendangannya ditujukan ke kaki kiri Zhao Xiang. Bukan hanya tendangan ini sangat cepat, juga sangat kuat. Jika tendangan itu mendarat, maka kaki kiri Zhao Xiang pasti akan patah. Yang paling penting, tendangan Liu Bingki sangat licin. Dengan kekuatan Zhao Xiang, mustahil baginya untuk menghindari tendangan. Bang! Namun, tepat pada saat krisis ini, kekuatan yang tak terbatas tiba-tiba meledak di depan Zhao Xiang. Pada saat yang sama, sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah bertindak. Mengenakan armor guntur dan dengan guntur sayap di punggungnya, budidaya Chu Feng langsung melonjak dari peringkat 3 Raja Bela Diri ke peringkat 5 Raja Bela Diri. Jika itu orang lain, peringkat 5 Martial King secara alami tidak akan mampu menyaingi Liu Bingki. Namun, budidaya peringkat 5 Raja Bela Diri di Chu Feng beberapa kali lebih kuat dari Liu Bingki. Dengan demikian, Chu Feng sebenarnya tidak habis-habisan untuk menghentikan Liu Bingki. Sebaliknya, dengan hanya auranya, ia berhasil memaksa Liu Bingki kembali terbang. Jika bukan karena bawahan Liu Bingki menangkapnya, dia pasti akan jatuh ke tanah rata di punggungnya. Bajingan, kamu benar-benar ingin mati. Dipukul mundur oleh Chu Feng dengan satu serangan, Liu Bingki sangat marah. Tepat setelah dia berdiri kembali, dia segera menyerbu ke arah Chu Feng untuk menyerangnya. Namun, hanya dengan lambaian lengan bajunya, Chu Feng berhasil menciptakan badai yang kuat. Angin ribut ini menimpa Liu Bingki, menyebabkannya, seperti sebelumnya, dikirim terbang kembali dengan kekalahan total. Sangat kuat, melihat serangan Chu Feng menyebabkan mata banyak orang bersinar dan mulut terbuka lebar karena terkejut. Meskipun Chu Feng telah cukup menunjukkan kekuatannya di kolam abadi era kuno, tidak semua orang berhasil melihat adegan itu. Dengan demikian, banyak orang hanya mendengar tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang menantang, dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, untuk melihat kekuatan Chu Feng di depan mata mereka datang untuk menerima rumor sebagai kebenaran dan juga kagum dengan Chu Feng. Itu karena tidak ada sedikit pun melebih-lebihkan kekuatan pertempuran Chu Feng, itu adalah reputasi yang memang layak. Paling tidak, Liu Bingki, peringkat 6 Martial King, hanyalah seperti anak kecil sebelum Chu Feng, peringkat 5 Martial King, tidak mampu melawan sama sekali. Persetan, kamu berani menyerangku, apakah kamu tahu siapa aku? Liu Bingki bukan orang bodoh. Dia sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Namun, dia jelas datang untuk memukuli seseorang, tetapi malah dipukuli oleh seseorang. Bagaimana mungkin dia mau menerima ini? Tidak hanya dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, dia bahkan mulai mengertakkan gigi karena marah. Mata marahnya benar-benar tampak mampu menyemburkan api. Namun, ketika Chu Feng memandang Liu Bingki yang tampak murka namun sedih, dia hanya tersenyum jijik dan berkata, untuk berani menyerang seseorang dari divisi Asura aku, belum lagi kamu. Bahkan jika itu adalah Kaisar Agung Surga, aku, Chu Feng, masih akan memukulinya. Kamu, mendengar kata-kata itu, Liu Bingki tidak hanya tertegun, praktis semua orang yang hadir juga terpana.
Itu karena benar-benar harus diakui bahwa kata-kata yang diucapkan Chu Feng benar-benar sombong. Bas, tepat pada saat ini, sebuah adegan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun terjadi. Saat pakaian Chu Feng berkibar, kekuatan penindasan yang sangat kuat yang seolah-olah mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut mulai menyebar dari tubuhnya. Menelan Liu Bingqi dan yang lainnya. Kekuatan Chu Feng yang menindas bukanlah masalah kecil. Ketika dia hanya peringkat 4 Raja Bela Diri, dia mampu mengalahkan Lei Yao, peringkat 6 Raja Bela Diri. Dan sekarang, dia sudah peringkat 5 Martial King. Pada saat ini, sebelum kekuatan Chu Feng yang menindas, 2.000 anggota ditambah divisi Bingqi, termasuk bahkan Liu Bingqi sendiri. Semua kewalahan oleh kekuatan yang menindas dan dipaksa ke tanah seperti anjing sekarat. Meskipun mereka berjuang dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat berdiri kembali. Kamu ingin merobek divisi Asuraku? Dengan hanya kamu banyak sampah? Chu Feng berjalan menuju Liu Bingqi dan mencibir. Persetan, tunggu sebentar, cepat atau lambat aku akan merobohkan divisi Asuramu, kata Liu Bingqi sambil mengertakkan gigi dengan marah. Sebagai anggota Departemen Perbaikan Senjata, dan seorang murid dengan dukungan seorang tetua manajemen, kapan dia, Liu Bingqi, pernah mengalami penghinaan semacam ini? Namun, yang mengejutkannya, tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, tamparan sengit dari Chu Feng mendarat tepat di wajahnya. Tidak hanya ini menyebabkan dia muntah seteguk darah, bahkan ada 2 geraham yang hancur di samping darah yang dia muntah. Hancurkan divisi Asuraku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan divisi Bingqi kamu sekarang? Kata Chu Feng dengan suara dingin. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir menghisap udara dingin. Itu karena Chu Feng benar-benar cukup berani untuk melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan, dia benar-benar telah menamparkan Liu Bingqi. Saudara junior Chu Feng, kamu harus mempertimbangkan kembali. Liu Bingqi ini adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata. Dengan apa yang kamu lakukan sekarang, aku khawatir bahwa para tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Itu karena kamu menamparkan Liu Bingqi tidak hanya memalukan bagi Liu Bingqi, itu juga memalukan bagi Departemen Perbaikan Senjata mereka. Melihat situasinya menjadi buruk, Long Chenyi buru-buru berbicara untuk mendesak Chu Feng menentang tindakannya. Bahkan, kata-kata yang dimaksudkan untuk mendesak Chu Feng menentangnya seperti yang Long Chenyi katakan sedang membanjiri telinga Chu Feng sekarang. Sebenarnya, bukan hanya orang lain yang mendesak Chu Feng menentangnya. Bahkan Liu Bingqi sendiri mengancam Chu Feng dengan ekspresi menyeramkan. Baiklah, kamu berani menamparku, ayahmu. Bajingan, kamu punya bola. Ayo, pukul aku lagi. Kamu benar-benar berani untuk memukul anggota Departemen Perbaikan Senjata. Kamu sama sekali tidak menempatkan Departemen Perbaikan Senjata kami di mata kamu. Ayo, pukul aku lagi. Jika kamu punya nyali, maka pukul aku lagi, pukuli aku sampai mati. Aku akan melihat apakah para tetua Departemen Perbaikan Senjata kami akan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai ragu juga. Departemen Perbaikan Senjata memang organisasi kekuatan cabang yang diawasi oleh para tetua manajemen. Saat ini, dia sudah menyinggung Departemen Hukuman. Jika dia menyinggung Departemen Penyempurnaan Senjata di atas itu, maka musuh-musuhnya akan benar-benar terlalu banyak. Bahkan jika dia sendiri tidak takut apa-apa, tidak mungkin bagi anggota divisi Asura yang lain untuk tidak takut. Yang paling penting, Chu Feng masih diminta untuk terus menjadi murid Gunung Qianwood. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang berisi sumber daya budidaya tanpa akhir? Apa yang salah? Kamu tidak berani lagi? Jika kamu tidak berani, maka akui kesalahan kamu sekarang juga. Berlututlah ke tanah dan kowetow padaku sekarang. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkan kamu hidup. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, Liu Bingqi menjadi sangat puas diri. Dia yang berbaring di tanah seperti anjing yang sekarat sebenarnya mulai mencaci maki Chu Feng untuk meminta maaf padanya. Bicaralah tentang kata-kata untuk mengancam orang lain karena kamu lebih rendah daripada orang lain. Liu Bingqi, sepertinya kamu tidak berhasil mempelajari hal lain setelah kamu bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata kami. Kamu telah berhasil belajar cara menggunakan kekuatan untuk menggertak orang lain. Yang mengejutkan semua orang, tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Pada saat yang sama, seorang pria tua muncul di samping Chu Feng. Surga, bukankah ini tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, Tetua Xiaohu? Ketika mereka melihat tetua ini, para murid di tempat kejadian bahkan lebih terkejut. Itu karena mereka semua tahu siapa orang terkenal ini.
Adapun tetua ini, dia adalah orang yang sama yang telah menonton Chu Feng dengan tetua Wei di Immortal Pawn era kuno, seorang tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, Xiaohu Jianting. Bab 1202 berjuang melawan Chu Feng. Tetua Xiaohu. Penampilan tetua Xiaohu menyebabkan ekspresi banyak murid berubah. Terutama orang-orang di pihak Chu Feng, yang menjadi sangat takut. Mereka berpikir dalam hati mereka bahwa hal yang mereka khawatirkan telah datang, bahwa Chu Feng akan membuat marah seorang tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata. Dan sekarang, tepat setelah Chu Feng menyerang Liu Bingqi dengan keras, tetua Xiaohu muncul. Bukankah ini setara dengan tertangkap basah? Pada saat ini, hampir semua orang berpikir bahwa sebuah bencana besar akan menimpa Chu Feng. Bagaimanapun, para tetua manajemen bukanlah eksistensi biasa. Jika seorang tetua manajemen ingin mengajar Chu Feng pelajaran, mereka bisa menemukan 100 pembenaran yang berbeda. Sungguh, mereka dapat mengajar siapapun yang mereka inginkan apapun yang mereka inginkan. Chu Feng, terus memukul. Kalahkan bocah ini sampai mati. Orang tua ini akan memikul semua tanggung jawab untukmu. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah tetua Xiaohu muncul, bukan saja dia tidak menghukum Chu Feng, dia malah memberitahu Chu Feng untuk terus mengalahkan Liu Bingqi. Selain itu, sikapnya sangat baik, tidak ada sedikit pun amarah dalam nada bicaranya. Karena itu, semua orang tercengang. Tetua, kamu, namun, dalam hal menjadi bingung, maka pasti Liu Bingqi yang paling bingung. Sebagai anggota Departemen Perbaikan Senjata, dia mengira bahwa penyelamatnya telah tiba ketika dia melihat tetua Xiaohu. Dia berpikir bahwa malapetaka Chu Feng telah tiba, dan bahwa dia akan dapat mengembalikan penghinaan yang telah dia terima 2 kali lipat. Namun, situasi macam apa ini? Adalah satu hal bagi tetua manajemennya sendiri untuk tidak berdiri dan membantunya, tetapi untuk benar-benar meminta orang lain untuk memukulnya. Pada saat ini, Liu Bingqi menjadi benar-benar berantakan. Liu Bingqi, kamu pergi untuk mengancam yang lain karena keahlianmu lebih rendah dari yang lain. Kamu benar-benar telah mempermalukan Departemen Perbaikan Senjata kami. Chu Feng, pukul dia. Seorang murid seperti dia tidak layak untuk terus berada di Departemen Perbaikan Senjata kami. Sayangnya, bukan orang tua di sini yang menerimanya menjadi Departemen Penyempurnaan Senjata kami. Selain itu, aku akan mengeluarkannya dari Departemen Perbaikan Senjata pada saat ini. Tetua Xiaohu sangat marah oleh Liu Bingqi. Namun, nadanya dengan Chu Feng sangat ramah. Kesenjangan yang sangat besar dalam perawatan mereka benar-benar mengejutkan mata semua orang. Situasi macam apa ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa tetua Xiaohu ini tidak membantu Liu Bingqi, dan sebaliknya mendukung Chu Feng, orang luar, sedemikian rupa? Tetua, bukan karena murid ini berusaha mempersulit Liu Bingqi. Itu bahwa dia datang ke divisi Asura aku untuk membuat masalah, ingin memukuli anggota divisi Asura aku dan berteriak merobek-robek divisi Asura aku. Sebagai kepala divisi Asura, aku tidak bisa tidak mendisiplinkan dia atas tindakannya. Bahkan, Chu Feng benar-benar bingung dengan apa yang terjadi juga. Dia bahkan tidak yakin apakah tetua Xiaohu ini benar-benar berencana untuk membantunya atau hanya bermain sandiwara. Dengan demikian, Chu Feng secara strategis menghilangkan auranya yang menindas dari Liu Bingqi dan yang lainnya. Dia telah merencanakan untuk membatalkan masalah ini. Mendesah. Teman kecil Chu Feng, Liu Bingqi di sini mengecewakan. Karena itu, ia harus dihukum. Pemukulan kamu terhadapnya dilakukan dengan sangat baik. Hanya saja, itu tidak cukup. Kamu harus lebih keras memukulinya lagi. Sebenarnya, lelaki tua ini datang ke sini untuk urusan lain. Ini adalah permintaan yang aku tidak sadari jika teman kecil Chu Feng mungkin bersedia menyetujuinya, kata tetua Xiaohu dengan senyum berseri-seri. Tetua, apa masalah ini? Tanya Chu Feng. Aku ingin mengundang teman kecil Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata kami. Mungkinkah teman kecil Chu Feng bersedia? Tanya tetua Xiaohu. Apa ini? Suatu kali tetua Xiaohu mengatakan kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya sekali lagi terkejut. Sekarang menjadi jelas mengapa tetua Xiaohu membantu Chu Feng alih-alih membantu Liu Bingqi. Ternyata dia datang tepat untuk Chu Feng sejak awal, dia datang untuk mengundang Chu Feng ke Departemen Perbaikan Senjata. Setelah mendengar kata-kata itu, reaksi dari yang lain masih bisa dianggap ringan. Namun, untuk Liu Bingqi, kulitnya langsung berubah menjadi hijau. Dia sudah meninggalkan dendam di antara dia dan Chu Feng. Jika Chu Feng bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata, bagaimana mungkin ada hari-hari baik di masa depan baginya? Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Chu Feng bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Namun, karena dia hanya seorang murid kecil, dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara. Dengan demikian,
dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika Tetua Xiaohu mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Old Freya, kamu benar-benar tidak tulus. Saat itu, kamu jelas bertaruh dengan aku bahwa selama Chu Feng mengalahkan Lei Yao, kamu tidak bisa mengundang Chu Feng. Namun, mengapa kamu kembali pada kata-kata kamu hari ini? Namun, tepat pada saat ini, suara marah yang marah terdengar. Pada saat yang sama, sosok lain mendarat di depan orang banyak, berdiri tepat di seberang Tetua Xiaohu. Itu sebenarnya Tetua Wei. Hanya, Tetua Wei saat ini dapat dikatakan menunjukkan kemarahan di seluruh wajahnya. Penampilannya seperti seseorang yang berencana untuk membunuh orang lain. Hehe, orang tua, aku memang kalah taruhan pada hari itu. Namun, anak ini Chu Feng benar-benar terlalu sulit didapat. Ketika dia melihat Tetua Wei, Tetua Xiaohu, yang salah, tersenyum dan kemudian dengan sopan menyarankan, bagaimana dengan ini? Aku akan mengembalikan semua pelet obat yang hilang kepada aku di masa lalu, dan memberi kamu 10 lebih sebuah kompensasi. Biarkan aku punya Chu Feng dan jangan bertengkar dengannya, oke? Bahkan tidak memikirkannya. Chu Feng adalah milikku, semua orang bisa melupakan berebut dengannya. Siapapun yang berani melakukan itu, aku akan melawan orang itu, Tetua Wei langsung menolak. Kemudian, dengan mengabaikan semua konsekuensinya, dia langsung memandang ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, datanglah ke departemen pembuatan obat kami. Aku pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil. Chu Feng, bergabung dengan departemen perbaikan senjata kami. Apapun yang diberikan orang tua itu kepada kamu, aku dapat memberi kamu 2 kali lipat. Melihat ini, Tetua Xiaohu bukanlah orang yang mau kalah. Dia benar-benar berbicara tentang janji kepada Chu Feng. Surga, ini benar-benar. Pada saat ini, semua banyak murid yang hadir tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Satu demi satu, mereka sangat iri dengan apa yang terjadi dengan Chu Feng sehingga air liur mereka mulai meneteskan air liur ke mulut mereka. Untuk dianggap sangat oleh tetua manajemen, ini adalah impian murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah sesuatu yang paling mereka hanya impikan. Namun saat ini, bukan hanya Chu Feng yang sangat dipikirkan oleh seorang tetua manajemen, ia juga sangat dipikirkan oleh 2 tetua manajemen dari 2 organisasi kekuatan cabang yang berbeda. Selanjutnya, 2 tetua manajemen ini, demi memperebutkan Chu Feng, sebenarnya mulai membuat janji demi janji. Perlakuan semacam ini benar-benar sangat iri, cukup untuk membuat murid-murid lain ternganga. 1. Tetua Xiaohu, terima kasih telah berpikir begitu tinggi tentangku. Namun, aku, Chu Feng, sudah tahu apa afiliasi aku sejak waktu sebelumnya. Aku takut bahwa aku akan mengecewakan niat baik kamu. Saat masalah berdiri, Chu Feng menyadari mengapa Tetua Xiaohu begitu baik terhadapnya. Ternyata dia ingin dia bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata sejak awal. Sayangnya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Itu karena orang yang telah membantunya saat itu adalah Tetua Wei yang membuat Departemen Obat. Adapun Chu Feng, dia hanya menjadi orang yang akan membayar kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi, setelah Chu Feng dengan bijaksana menolak Tetua Xiaohu, dia menoleh ke Tetua Wei dan berkata, Tetua Wei, Chu Feng selalu ingin belajar tentang metode meramu obat-obatan. Untuk diakui oleh Tetua Wei adalah kehormatan Chu Feng. Chu Feng bersedia bergabung dengan Departemen Pembuatan Obat. Bagus, bagus, bagus. Hahaha, ini benar-benar hebat. Chu Feng, yakinlah, setelah kamu bergabung dengan Departemen Meramu Obat kami, orang tua ini pasti akan memberikan semua yang aku bisa untuk mengajari kamu. Menyampaikan semua yang telah aku pelajari dan ketahui kepada kamu. Tetua Wei benar-benar gembira dengan persetujuan Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Peramu Obatnya. Tidak hanya dia mengatakan, hebat 3 kali berturut-turut, dia bahkan langsung mengeluarkan simbol Departemen Meramu Obat-obatan mereka dan langsung meletakkannya di dada Chu Feng. Ketika mereka melihat kata obat di dada Chu Feng, banyak orang merasa iri dan kagum tanpa akhir. Namun, Tetua Xiaohu dari Departemen Perbaikan Senjata, sedikit banyak, kecewa. Meskipun mungkin kecewa, dia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke Tetua Wei. Orang tua, selamat. Dengan Departemen Meramu Obatmu bisa mendapatkan teman kecil Chu Feng, itu pasti akan tumbuh dalam kekuatan di masa depan. Hehe, orang tua yang aneh, aku juga harus berterima kasih karena tidak terus memperebutkan Chu Feng dengan aku. Setelah mendapatkan Chu Feng, Tetua Wei sangat gembira dan benar-benar lupa ketidaksepakatan antara dia dan Tetua Xiaohu. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu benar-benar menolak undangan dari Tetua Xiaohu? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa, dengan kemampuan kamu semata,
kamu bisa memiliki hak untuk melakukan itu? Hari ini, aku, Liu Bingqi, akan mewakili Departemen Perbaikan Senjata dan menantangmu. Aku akan melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki bagi kamu untuk berani menolak undangan Tetua Xiahu. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah undangan Tetua Xiahu ditolak, Liu Bingqi benar-benar bertindak seolah-olah dia terinspirasi oleh kebenaran dan menantang Chu Feng. Motif di balik tindakannya sangat jelas. Dia berencana untuk membalas Tetua Xiahu dan membela Departemen Penyempurnaan Senjata mereka dengan mengajar Chu Feng pelajaran yang tepat. Hanya denganmu, menghadapi provokasi Liu Bingqi, Chu Feng tertawa kecil. Selain itu, tawanya sangat menghina. Betul, namun, apa yang aku tantang kepada kamu bukanlah kekuatan bela diri. Sebaliknya, aku menantang kamu untuk bertarung dengan teknik roh dunia, kata Liu Bingqi dengan ekspresi sangat percaya diri. Bab 1203 Teknik Perbaikan Senjata. Teknik roh dunia, bagaimana kamu berencana untuk bersaing dalam hal itu? Tanya Chu Feng. Kami akan bersaing dalam teknik penyempurnaan persenjataan teknik roh dunia. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Liu Bingqi. Tak tahu malu. Mendengar kata-kata itu, orang banyak terkejut. Segera setelah itu, mereka semua mulai mengutuk Liu Bingqi. Mereka semua merasa bahwa Liu Bingqi sangat tidak tahu malu. Siapakah Liu Bingqi? Dia adalah seseorang yang memiliki teknik roh dunia yang luar biasa dan kekuatan roh yang sangat gagah. Kalau tidak mungkin baginya untuk diundang ke Departemen Perbaikan Senjata oleh Tetua Manajemen tidak lama setelah kedatangannya di Gunung Cianwood. Karena dia adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata, dia secara alami telah diajarkan teknik-teknik perbaikan persenjataan oleh Departemen Perbaikan Senjata. Karena dia telah menjadi anggota Departemen Perbaikan Senjata selama beberapa tahun sekarang, teknik perbaikan persenjataannya saat ini pasti sangat mahir. Itu akan menjadi satu hal jika dia bersaing dalam teknik roh dunia dengan Chu Feng. Namun, dia benar-benar menyarankan metode kontes untuk berada dalam teknik perbaikan persenjataan. Bukankah ini benar-benar intimidasi? Ini jelas merupakan kontes yang tidak adil. Pada saat ini, banyak orang marah. Bahkan Tetua Xiahu dari Departemen Perbaikan Senjata berkerut dengan jejak kemarahan muncul di matanya. Ketika dia melihat Liu Bingqi di sampingnya, dia muncul seolah-olah dia ingin menegurnya. Teknik perbaikan senjata, baiklah, aku akan bersaing dengan kamu. Namun, tepat pada saat Tetua Xiahu dan banyak orang lainnya berencana untuk menyerang Liu Bingqi karena tidak tahu malu, Chu Feng sebenarnya dengan tenang menerima tantangan. Chu Feng, kamu. Ketika mereka melihat bahwa Chu Feng telah menerima tantangan, banyak orang melompat kaget. Awalnya, mereka ingin mengatakan sesuatu tentang itu. Namun, ketika mereka melihat penampilan Chu Feng yang tenang dan percaya diri, mereka semua menelan kata-kata yang akan meninggalkan mulut mereka. Meskipun banyak orang di sini tidak mengenal Chu Feng dengan baik, Chu Feng telah berhasil mencapai sejumlah besar prestasi yang tak terbayangkan dalam waktu singkat beberapa hari. Terutama penampilan percaya diri yang dia miliki, seolah-olah tidak ada yang mustahil baginya. Dengan demikian, pada saat ini, Tetua Wei tidak hanya tersenyum ringan, bahkan Tetua Xiahu menunjukkan senyum. Keduanya berdiri di belakang Chu Feng. Terutama Tetua Xiahu, meskipun Chu Feng telah menolak undangannya, dia masih sangat memikirkan Chu Feng. Dengan demikian, tindakan Liu Bingqi mencoba menunjukkan nilainya dan mendapatkan kesan baik Tetua Xiahu dengan menantang Chu Feng benar-benar setara dengan badut melompat yang meminta untuk diolok-olok. Namun, pada saat ini, baik Tetua Wei maupun Tetua Xiahu menghentikan Liu Bingqi dari menantang Chu Feng. Itu karena mereka berdua ingin melihat apakah mereka akan dapat melihat prestasi yang lebih menakjubkan dari Chu Feng. Tidak buruk, kamu punya nyali. Namun, itu hanya sesuatu yang dipikirkan orang lain. Bagi aku, kamu hanya meminta untuk diejek. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar menerima tantangan, Liu Bingqi tertawa mengejek. Dia kemudian berkata, ayo, siapapun yang berhasil membuat senjata dengan kualitas terbaik akan menjadi pemenangnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Liu Bingqi mulai menggerakkan tangannya dengan transformasi cepat. Lapisan energi roh dunia agung dan emas muncul dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, energi roh dunia ini segera membentuk pembentukan roh dunia. Setelah selesai mengatur pembentukan roh dunianya, Liu Bingqi mengeluarkan kosmos saknya. Di bawah manipulasinya, bahan-bahan berbeda yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk dan kualitas mulai jatuh ke dalam pembentukan rohnya. Teknik Liu Bingqi sangat terampil dan alami, hanya mirip dengan kesempurnaan. Melihat itu, kerumunan semua mulai mengklik lidah mereka dengan heran dan takjub. Bahkan orang-orang yang tidak menyukai Liu Bingqi memiliki mata yang cerah. Sungguh, teknik Liu Bingqi layak dikagumi.
Terlepas dari seberapa kuat kekuatan pertempurannya, tetap saja kekuatan roh Liu Bingqi ini sangat menakjubkan. Di usianya yang masih muda, ia sebenarnya mampu membentuk energi roh emas. Seseorang seperti dia sangat langka bahkan di tanah suci martialism. Adapun teknik perbaikan persenjataannya, itu benar-benar bisa dinilai sebagai sempurna. Belum lagi murid-murid ini, kemungkinan bahwa bahkan tetua biasa dari Departemen Perbaikan Senjata akan lebih rendah daripada Liu Bingqi dalam hal teknik perbaikan senjata. Saat dia merasakan tatapan penuh dengan keheranan dan kekaguman dan bisikan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Liu Bingqi menjadi sangat puas diri. Tiba-tiba, Liu Bingqi membalikkan telapak tangannya. Sebuah kuali kecil muncul di telapak tangannya. Dia dengan ringan melemparkan kuali kecil. Dalam sekejap, kuali itu mulai mengembang. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sebuah kuali besar setinggi 10 meter, yang mendarat di depannya. Kuali perbaikan senjata. Ketika mereka melihat kuali ini, mata banyak orang mulai bersinar. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Sebuah perbaikan senjata kuali adalah aset paling berharga untuk perbaikan senjata. Saat memurnikan senjata dalam Wellori Refinement Cauldron, kualitas senjata yang dihasilkan akan meningkat secara dramatis. Namun, Weaponry Refinement Cauldron bukanlah benda biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai bahwa seseorang hanya dapat memperoleh kesempatan melalui keberuntungan dan bukan kekayaan. Dikatakan bahwa kuali perbaikan senjata Liu Bingqi diberikan kepadanya oleh tetua manajemen yang mengundangnya ke Departemen Perbaikan Senjata pada saat bergabung. Namun, justru karena kuali perbaikan senjata sangat berharga sehingga orang-orang merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memilikinya. Chu Feng tidak memilikinya, sedangkan Liu Bingqi memilikinya. Selain itu, dia tidak hanya memilikinya, dia bahkan menggunakannya. Dalam hal ini, bukankah kompetisi yang sudah tidak adil ini menjadi lebih tidak adil? Tercela, benar-benar tercela hingga ekstrim. Bingqi Liu ini benar-benar terlalu berlebihan. Tidak hanya dia menantang Chu Feng dengan apa yang dia paling mahir, dia bahkan menggunakan instrumen untuk membantunya yang tidak dimiliki Chu Feng. Bagaimana tidak tahu malu dia bisa mendapatkan? Ketika mereka melihat adegan ini, banyak anggota divisi Asura dan Ascension mulai mengutuk Liu Bingqi. Bahkan ada beberapa murid lain yang mulai mengutuk Liu Bingqi satu demi satu. Itu karena perilaku Liu Bingqi benar-benar tidak adil dan berlebihan. Namun, Liu Bingqi tidak peduli dengan kesan orang banyak tentang dia. Setelah Wellori Refulment Cauldron muncul, dengan pikiran, Liu Bingqi menyusut formasi roh di udara dan mengirimkannya ke Wellori Refinement Cauldron. Setelah formasi roh memasuki Cauldron Refinement Weaponry, Liu Bingqi mulai membuat formasi roh dunia lain, dan menutup mulut dari Cauldron Refinement Weaponry. Setelah itu, dia telah menyelesaikan pembentukan roh penyempurnaan senjatanya. Setelah semuanya selesai, Liu Bingqi berkata, apa yang aku sempurnakan adalah Elite Armament. Ini akan selesai dalam 12 jam. Lalu dia mengalihkan tatapan mengejeknya ke Chu Feng. Dia benar-benar menyempurnakan Elite Armament. Untuk dapat mempersenjatai Elite Armament dalam waktu sesingkat itu, sungguh menakjubkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Bingqi, banyak orang terkejut. Meskipun sama sekali tidak sulit bagi seorang spiritis dunia berjubah emas untuk membuat Elite Armament, itu masih sesuatu yang akan membutuhkan waktu untuk dicapai. Namun, Liu Bingqi ini mampu melakukannya, setelah dengan mudah mengatur pembentukan roh hanya dalam waktu singkat. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa Elite Armamentnya akan selesai dalam 12 jam. Kecepatan semacam ini benar-benar mengejutkan. Paling tidak, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh para spiritualis dunia berjubah emas biasa. Jadi, tidak peduli seberapa banyak orang tidak menyukai kepribadian Liu Bingqi, sampai-sampai mereka mengutuknya karena perilakunya. Mereka tidak punya pilihan selain mengangguk kepala mereka untuk teknik perbaikan persenjataannya. Dengan mengabaikan karakternya, setidaknya, Liu Bingqi telah berhasil mendapatkan persetujuan dari orang banyak dengan pencapaiannya dalam teknik perbaikan persenjataan. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, kedua tangannya mulai bergerak dalam transformasi cepat. Seperti air yang mengalir keluar dari bendungan yang rusak, energi roh emas meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Sungguh kekuatan roh yang kuat. Seperti yang diharapkan, Chu Feng ini memiliki energi roh emas. Tidak heran dia cukup berani untuk menerima tantangan Liu Bingqi. Tidak, energi roh Chu Feng lebih kuat daripada Liu Bingqi. Bagaimanapun, dia lebih muda dari Liu Bingqi. Untuk memiliki energi roh emas di usianya, itu benar-benar terlalu menakjubkan. Segera setelah tindakan Chu Feng, kerumunan segera meledak keributan.
Suara kejutan mereka bergema di langit seperti guntur yang menusuk telinga. Bab 1204 Karakter Tingkat Iblis Sempurna. Chu Feng berbeda dari Liu Bingqi. Kekuatan pertempurannya benar-benar mencengangkan, sesuatu yang bisa dikatakan tidak terbayangkan. Secara logis, dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa, kemampuan Chu Feng dalam teknik roh dunia harus jauh lebih terbatas. Namun, ini bukan kasus untuk Chu Feng. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget dengan ini? Seperti kata pepatah, seseorang tidak dapat dengan sepenuh hati melakukan dua hal. Ini bahkan menjadi masalah bagi orang-orang yang telah mencapai level mereka. Jadi, ketika seseorang mencapai level mereka, seseorang harus berspesialisasi dalam satu bidang jika mereka ingin mencapai kesuksesan di masa depan. Jika seseorang mencari kesempurnaan dalam budidaya bela diri dan teknik roh dunia, dan juga berinvestasi dalam jumlah energi yang sama untuk keduanya, seringkali hanya akan menciptakan tragedi di mana seseorang tidak dapat mencapai apapun di kedua bidang tersebut. Ini menyebabkan banyak orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat untuk tidak terlalu mahir dan kuat dengan teknik roh dunia, bahkan jika mereka memiliki kekuatan roh. Faktanya, banyak murid di Gunung Qianwood sebenarnya memiliki kekuatan roh. Namun, di antara mereka yang sangat kuat dalam teknik roh dunia sangat sedikit. Itu karena mayoritas dari mereka telah mencari budidaya bela diri dan kekuatan pertempuran yang kuat. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, namun memiliki teknik roh dunia yang sangat menakutkan. Adapun Liu Bingqi, dia adalah salah satu individu tersebut. Itu sangat banyak sehingga pencapaian Liu Bingqi dalam teknik roh dunia bisa menilai dia sebagai karakter tingkat iblis. Sebenarnya, terlepas dari apakah kekuatan bertarung seseorang menantang surga atau teknik roh dunia seseorang sangat luar biasa, selama mereka mencapai level tertentu dengan mereka, mereka bisa dianggap sebagai karakter tingkat iblis. Itu karena ada spiritis dunia yang kuat yang bisa, dalam keadaan di mana mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan lawan mereka, mengalahkan pembudidaya bela diri dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga hanya melalui teknik roh dunia. Faktanya, kasus seperti itu sebenarnya terjadi di tanah suci martialism. Pernah ada seorang spiritualis dunia agung yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi tetapi kekuatan pertempuran biasa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kekuatan bertarungnya hanya bisa tetap pada tingkat biasa, tidak mampu mencapai apapun yang melampaui norma. Namun, ia memiliki bakat luar biasa dalam teknik roh dunia. Dan mampu dengan cepat memahami teknik yang tidak bisa dikuasai orang lain bahkan ketika menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya. Jadi, dia akhirnya menyerah untuk mengejar kekuatan pertempuran dan dengan sepenuh hati mengkhususkan diri dalam teknik roh dunia. Secara bertahap, ini menyebabkan semua teknik ofensifnya menjadi teknik roh dunia. Bahkan tanpa memanggil roh dunia, dia masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Suatu hari, dia akhirnya bertarung dengan seorang kultivator bela diri dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Meskipun mereka berdua berada pada tingkat budidaya yang sama, pembudidaya bela diri memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Telah memahami keterampilan bela diri yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki metode ofensif yang sangat mengerikan. Namun, spiritis dunia itu bertarung dengan kultivator bela diri itu hanya dengan teknik roh dunianya selama 10 hari dan 10 malam. Pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan kemenangan. Adapun spiritis dunia agung itu, dia saat ini masih hidup di dunia ini. Selain itu, ia telah bergabung dengan salah satu dari 9 kekuatan, aliansi spiritualis dunia. Dia adalah salah satu spiritis dunia terhebat di tanah suci bela diri saat ini, seorang perwakilan optimal dari seorang roh dunia tingkat iblis. Dengan demikian, terlepas dari apakah seseorang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga atau teknik roh dunia yang sangat kuat, keduanya dapat diberi gelar karakter tingkat iblis. Dengan demikian, orang-orang berpikir bahwa Chu Feng adalah karakter tingkat iblis dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sedangkan Liu Bingqi adalah karakter tingkat iblis dengan teknik roh dunia yang sangat kuat. Namun, mereka sekarang menemukan bahwa mereka salah. Ternyata selain dua jenis karakter tingkat iblis yang berbeda, ada jenis ketiga. Karakter tingkat iblis semacam ini memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga dan teknik roh dunia yang sangat kuat. Karakter tingkat iblis semacam ini mampu melakukan dua hal sekaligus dengan sepenuh hati, mempelajari keduanya secara bersamaan, dan mendapatkan kekuatan luar biasa dalam teknik misterius, keterampilan bela diri, dan teknik roh dunia. 1. Orang seperti ini sangat langka, dan dikenal orang lain sebagai karakter tingkat iblis yang sempurna. Melihatnya sekarang, Chu Feng tampaknya dapat memenuhi standar ini dengan cukup baik.
Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran dengan ini? Hanya memiliki energi roh emas. Ini tidak berarti bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia berjubah emas. Kriteria untuk menjadi spiritis dunia berjubah emas sangat tinggi. Aku tidak percaya bahwa Chu Feng ini dapat mencapai level spiritualis dunia berjubah emas dalam aspek yang paling penting, pemanfaatan teknik roh dunia. Pada saat orang-orang kagum dengan energi roh emas Chu Feng, Liu Bingqi mencibir dengan jijik di dalam hatinya. Dari cara dia melihatnya, dia pasti akan menang dalam kontes teknik roh dunia melawan Chu Feng. Selanjutnya, dia akan menang dengan menjulang Chu Feng sepenuhnya. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya pembentukan roh dunia Chu Feng yang kuat, kendalinya terhadap pembentukan roh dunia juga sangat kuat. Pada saat ini, Chu Feng melemparkan bahan ke dalam formasi roh dunia yang sedang ia dirikan. Kecepatannya sangat cepat, sepertinya dia bahkan lebih lancar daripada Liu Bingqi. Untuk melakukannya secepat ini, aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan dapat membuat formasi yang baik. Ketika Liu Bingqi melihat bahwa formasi Chu Feng akan lengkap ketika dia menggunakan waktu jauh lebih sedikit daripada yang dia miliki, Liu Bingqi dengan tegas percaya bahwa Chu Feng sedang rabun. Meskipun eksekusinya mungkin cepat, hasilnya pasti akan berantakan. Tepat pada saat Chu Feng menyelesaikan pembentukan rohnya, Tetua Xiaohu tiba-tiba berbicara, "Teman kecil Chu Feng, gunakan kuali penyempurnaan senjata aku. Ini akan memungkinkan senjata yang kamu buat memiliki kualitas lebih tinggi. Pada saat yang sama, itu juga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan." Dengan gelombang lengan bajunya, cahaya keemasan memancar ke seluruh tempat. Dengan ledakan Cauldron Weaponry Refinement Weaponry berwarna emas yang mempesona mendarat di bawah formasi roh Chu Feng. Mata kerumunan bersinar ketika mereka melihat bahwa Wolori Refinement Cauldron. Itu karena mereka semua bisa tahu hanya dengan pandangan mereka bahwa kuali senjata Tetua Xiaohu adalah barang berkualitas tinggi, berkali-kali lebih baik daripada kuali perbaikan senjata Liu Bingqi. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Liu Bingqi terlihat sangat tidak sehat. Tetua manajemen departemennya sendiri sebenarnya membantu lawannya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah jantung, hati, limpa, dan paru-parunya akan meledak. Namun, dia hanya bisa diam-diam menahan amarahnya, karena dia tahu bahwa Tetua Xiaohu sangat memikirkan Chu Feng. Jadi, dia membuat resolusi tegas bahwa dia pasti harus mengalahkan Chu Feng dan membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri, membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat kuali perbaikan senjata ini, dia mulai ragu-ragu. Dia ragu apakah dia harus menggunakannya atau tidak. Namun, pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tetua." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan satu pikiran, Chu Feng memadatkan formasi roh agungnya dan mengirimkannya ke dalam kuali perbaikan senjata. Namun, apa yang dilakukan Chu Feng mengikuti itu sangat mengejutkan. Itu karena itu jelas pertama kalinya dia menggunakan Cauldron Refinement Weaponry ini. Namun, dia tahu metode menyegel kuali. Kontrolnya sangat halus sehingga bahkan Tetua Xiaohu dari Departemen Perbaikan Senjata mulai mengangguk berulang kali. Ketika Chu Feng selesai menyegel kuali perbaikan senjata, dia duduk bersila di depannya. Formasi roh dunia dari dua pesaing telah selesai. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu lama. Setelah 12 jam, langit tidak hanya menjadi gelap, tapi juga sudah larut malam. Namun, setelah Liu Bingqi membuka Wolori Refinement Cauldron, cahaya memancar ke seluruh, menyebabkan wilayah itu menjadi seterang hari. Namun, cahaya ini tidak berarti banyak. Apa yang datang bersama cahaya ini adalah bilah emas besar yang menyilaukan. Bilah ini adalah elit armamen. Selain itu adalah elit armamen yang sangat berkualitas tinggi. Pada saat penampilan elit armamen, semua orang yang hadir dapat merasakan betapa kuatnya itu. Aku menepati janjiku. Aku mengatakan bahwa aku hanya perlu 12 jam, dan hanya 12 jam yang aku butuhkan. Chu Feng, senjata yang aku buat sudah muncul cukup lama sekarang. Menilai pada saat itu, seharusnya sudah lebih dari 12 jam sejak kamu mulai membuat senjatamu, bukan? Liu Bingqi memegang elit armamen yang ia ciptakan dan menatap Cauldron Refinement Weaponry Chu Feng, yang tampaknya tidak bergerak sama sekali. Dengan ekspresi puas diri, dia berkata, "Chu Feng, kontes ini adalah kerugianmu." Bab 1205 Hasil Pertempuran. Namun, Chu Feng hanya tersenyum pada rasa puas Liu Bingqi. "Aku sudah kalah. Apakah kamu yakin? Mungkinkah hasilnya tidak cukup jelas bagi kamu?" tanya Liu Bingqi. "Karena yang kita bandingkan adalah senjata yang kita masing-masing sempurnakan, perbandingannya secara alami adalah kualitas senjata tersebut."
Jika kita membandingkan kecepatan, maka bukankah itu berarti bahwa jika aku dengan santai memperbaiki pedang besi, aku akan bisa mendapatkan kemenangan atas elit armamen yang telah kamu perbaiki selama aku memperbaiki pedang besi itu lebih cepat daripada 12 jam yang telah kamu gunakan untuk elit armamen kamu, kata Chu Feng dengan nada mengejek. Omong kosong, apa yang aku miliki di sini adalah elit armamen berkualitas tinggi, bagaimana mungkin pedang besi bisa dibandingkan dengan itu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Liu Bingqi segera marah. Dari cara dia melihatnya, apa yang dikatakan Chu Feng adalah penghinaan terhadap integritasnya. Karena apa yang kita bandingkan bukan waktu, tetapi alih-alih kualitas senjata kita masing-masing, lalu bagaimana mungkin kamu menang melawan aku? Tanya Chu Feng. Sangat baik. Karena kamu mengatakannya seperti ini, aku akan memastikan kamu menerima kekalahan kamu dengan sepenuh hati. Saat senjata yang kamu sempurnakan selesai, kami akan membandingkan kualitasnya. Namun, jika kamu kalah, maka kamu harus berlutut, bersujud kepada aku dan mengatakan di depan semua orang di sini bahwa kamu lebih rendah dari aku. Kata Liu Bingqi sambil menggertakkan giginya karena marah. Itu tidak masalah. Namun, bagaimana jika kamu yang akhirnya kalah? Tanya Chu Feng. Jika aku kalah, maka aku akan menunjukkan kepada kamu sebelum semua orang hadir, mengakui kesalahan aku dan mengakui bahwa aku, Liu Bingqi, lebih rendah dari kamu, kata Liu Bingqi. Tidak perlu. Kamu tidak harus bersujud dan mengakui kesalahan kamu kepada aku, tetapi kamu harus bersujud dan mengakui kesalahan kamu kepadanya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menunjuk ke arah Zhao Xiang di belakangnya. Baiklah, aku akan setuju untuk itu. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat itu. Liu Bingqi melirik Zhao Xiang dan tersenyum jijik. Dari cara dia melihatnya, dia pasti akan menang, karena itu tidak mungkin baginya untuk kalah. Kamu akan mengetahui apakah aku akan memiliki kesempatan atau tidak. Chu Feng tersenyum ringan mendengar kata-kata Liu Bingqi. Hanya Chu Feng yang tahu mengapa dia tersenyum ini dengan percaya diri. Setelah ini, itu adalah periode menunggu yang lama. 2 jam, 4 jam, lalu 10 jam berlalu, tetapi masih belum ada aktivitas dari kuali perbaikan senjata Chu Feng. Pada saat ini, sudah siang hari untuk beberapa waktu sekarang. Terlebih lagi, sekarang jam 12 siang, saat matahari bersinar paling terang. Setelah menghitung waktu, sudah 24 jam penuh sejak Chu Feng memulai penyempurnaan senjatanya. Dengan kata lain, sepanjang malam dan malam telah berlalu. 12 jam sebelumnya, persenjataan elit Liu Bingqi telah selesai. Namun, senjata Chu Feng masih sepenuhnya tidak aktif. Ini tak terhindarkan menyebabkan orang menjadi khawatir. Itu sangat banyak sehingga bahkan 2 tetua manajemen, yang percaya diri pada Chu Feng, mulai sedikit mengernyit, mereka juga mulai khawatir. Saat ini, Chu Feng telah kehilangan dalam hal kecepatan. Jika senjata yang ia ciptakan akhirnya lebih rendah dari Liu Bingqi, maka ia benar-benar akan dikalahkan. Sementara dikalahkan mungkin baik-baik saja, jika Chu Feng benar-benar dituntut untuk berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Liu Bingqi. Maka reputasi yang ia berhasil dapatkan setelah upaya yang sungguh-sungguh semua akan dihancurkan dalam 1 hari, dia akan menjadi batu loncatan untuk Liu Bingqi. Dalam sekejap, semua orang yang berdiri di belakang Chu Feng mulai khawatir dan mengeluarkan keringat dingin. Jika apa yang mereka berdua bersaing adalah kekuatan pertempuran, maka tidak ada dari mereka yang akan meragukan Chu Feng. Namun, mereka bersaing dalam teknik perbaikan persenjataan. Ini menyebabkan banyak orang menjadi khawatir. Gemuruh. Namun, tepat pada saat semua orang khawatir bahwa Chu Feng akan kalah, kuali perbaikan senjata yang telah disegel Chu Feng untuk waktu yang lama benar-benar mulai bergetar. Selanjutnya, gemetaran itu menjadi semakin dan semakin intens, dan kuali itu bahkan mulai memancarkan suara yang menusuk telinga. Bahkan tanah mulai bergetar karena kuali. Bang, akhirnya, setelah ledakan keras, seberkas cahaya melesat keluar dari kuali. Sinar cahaya itu sangat menyilaukan. Seolah-olah seseorang melihat matahari yang menyilaukan. Meskipun semua orang yang hadir adalah para kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi, mayoritas dari mereka tidak mampu menahan sinar cahaya yang mempesona ini. Bagaimana mungkin? Cahaya semacam ini, mungkinkah orang ini benar-benar berhasil memperbaiki elit armamen dengan kualitas lebih tinggi daripada yang aku buat? Saat dia melihat sinar cahaya yang menyilaukan, ekspresi Liu Bingqi sangat berubah. Ini adalah pertama kalinya dia, yang telah dipenuhi dengan kepercayaan sejak awal, mulai bingung. Itu karena, terlepas dari apakah itu teknik perbaikan persenjataan atau teknik meramu obat, prestise adegan ketika produk jadi lahir seringkali akan mewakili kualitas produk jadi. Dan sekarang, prestise pada kelahiran persenjataan elit Chu Feng ini benar-benar terlalu gagah,
melampaui kelahiran persenjataan elit Liu Bingqi beberapa kali. Untung hari ini hari. Seandainya sudah malam, perbedaan di antara mereka akan semakin jelas. Berdengung, tidak peduli seberapa kuat cahayanya, cahaya itu pasti akan menghilang. Saat cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang, kerumunan sekali lagi mengarahkan mata mereka ke puncak kuali perbaikan senjata. Akhirnya, cahaya menghilang sepenuhnya. Pedang besar yang panjangnya 3 meter muncul di depan semua orang, melayang di atas kuali. Surga, ini. Ketika mereka melihat pedang besar ini, ekspresi semua orang berubah. Pandangan mereka yang dipenuhi dengan harapan berubah menjadi kekecewaan tanpa akhir. Itu karena pedang besar yang mengambang di udara terlalu jelek. Tidak hanya tubuh pedang dipenuhi dengan karat dan noda, itu tidak memberikan sedikit pun kekuatan. Lebih jauh lagi, bahkan bentuknya pun tidak standar. Bagaimana ini bisa disebut elit armamen? Itu hanya kalah dengan senjata biasa, bahkan setara dengan besi tua. Hahaha, kamu sudah menghabiskan banyak waktu ini dan mengatur formasi roh agung seperti itu. Tetapi pada akhirnya, itu sebenarnya hanya besi bekas. Chu Feng, oh Chu Feng, kamu benar-benar tidak lebih dari sampah. Dengan hanya sedikit keahlian kamu benar-benar berani bersaing dengan aku dalam teknik perbaikan persenjataan? Pada saat ini, Liu Bingqi tertawa lepas. Tawanya benar-benar sukacita dan kebanggaan. Itu karena pedang besi scrap besar Chu Feng adalah kontrak yang jelas untuk pisau elit armamen yang besar, celah yang sangat besar untuk diatasi. Mendesah. Benar saja, dalam hal teknik perbaikan persenjataan, Chu Feng jauh lebih rendah daripada Liu Bingqi. Sementara Liu Bingqi tertawa terbahak-bahak, banyak orang yang hadir mulai menghela napas kecewa. Seperti Liu Bingqi, mereka percaya bahwa hasil dari kontes ini telah ditentukan. Wos, namun, tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah dikalahkan, Chu Feng dengan tenang tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang besi bekas di tangannya. Ayo, cobalah. Mari kita lihat apakah itu senjata kamu yang lebih kuat atau senjata aku yang lebih kuat. Sambil memegang pedang besar di tangannya, Chu Feng menunjuk Liu Bingqi. Tampaknya kamu benar-benar tidak mau menerima kekalahan. Karena itu masalahnya, maka datanglah. Hari ini, aku bersikeras membuat kamu menerima kekalahan kamu dengan sepenuh hati. Liu Bingqi tertawa mengejek. Meskipun dia tahu bahwa dia jauh lebih rendah daripada Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran, dalam hal senjata. Dia percaya bahwa senjata di tangannya 10 juta kali lebih baik daripada Chu Feng. Karena itu, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan tidak gemetar ketakutan. Wos, tiba-tiba, dengan gerakan kakinya, tubuh Liu Bingqi bergeser. Seperti naga berenang, dia mengacungkan pisau besar di tangannya dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, memotong pedangnya ke arah Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat Liu Bingqi menyerangnya secara langsung, senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Bahkan, dia tidak repot-repot bergerak. Hanya ketika elit persenjataan Liu Bingqi yang datang menghancurkannya dengan sejumlah besar kekuatan destruktif akan mencapai kepalanya. Chu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang besi bekas di tangannya. Tabrakan kedua senjata itu menyebabkan percikan api terbang ke segala arah. Namun, itu tidak menghasilkan suara logam yang bertabrakan dengan logam. Alih-alih, suara tajam seperti pisau yang mengiris tahu terdengar. Ketika suara ini terdengar, semua orang terkejut. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka menjadi sangat takjub. Itu karena, pada saat ini, tidak hanya pedang besi tua di tangan Chu Feng benar-benar tidak rusak, itu juga tepat di sebelah leher Liu Bingqi, 1 mm dari mengiris lehernya. Memenggal kepalanya. Ketika mereka melihat ke arah pisau elit armamen besar di tangan Liu Bingqi, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya telah diiris menjadi 2. Selain itu, lokasi yang telah dipotong begitu mulus tak terbayangkan. Anehnya, pedang besi tua Chu Feng berhasil mengiris pisau elit armamen besar Liu Bingqi menjadi 2 dengan satu serangan. Selanjutnya, potongannya sangat halus dan jelas, bisa dikatakan itu benar-benar menang.